Halo adik-adik semuanya, kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom anak-anak kekasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Miss yakin semua hari ini sudah bangun dengan sukacita, sudah siap untuk memuji Tuhan. Hari ini hari Minggu, hari yang dikhususkan Tuhan untuk semua orang percaya harus menyiapkan hati, memberikan waktunya kepada Tuhan untuk beribadah. Jadi anak-anak yang ada di rumah, jika masih ada adik atau kakak yang masih tidur, ayo dibangunin supaya kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau sudah mau siap ibadah, ingat ya, jangan lupa mandi dulu, sarapan dulu, supaya semangat memuji Tuhan. Nah, anak-anak yang kekasih, ayo kita mau siapkan hati kita ya untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang mengantuk. Semua harus bangun dengan sukacita untuk memuji Tuhan Yesus. Ayo. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini. Tadi malam kita sudah tidur dengan lelap. Kita sudah bermimpi, dan pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan untuk bisa bangun, masih bisa berbicara, masih bisa bernyanyi, memuji nama Tuhan. Jadi kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Oke, anak-anak hebat, ayo kita akan menyanyikan pujian Bapa ku datang padamu. Ya, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita menyanyikan dengan hati yang mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian ini, Bapa ku datang padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, takkan hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus baik. Tuhan sudah memberkati kami dari malam hingga pagi ini, kami boleh bangun kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Tuhan berkati kami, supaya kami semua sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saya mau memuji nama Tuhan, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama gimana, Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih, Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana, Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya, Kak, gampang. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Oke, nah adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita tentang kasih, bagaimana kita harus mengasihi sesama kita, siapapun itu, bukan hanya orang-orang yang mengasihi kita, yang sayang sama kita, tetapi juga kepada orang-orang yang mungkin di luar sana kita tidak kenal, ya, tetapi kita mengasihi mereka. Nah, anak-anak, kita sudah dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Karena kasih Yesus itu sungguh sangat-sangat tinggi, melebihi segala-galanya. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih Bapa kepada kita. Ya, jadi kita harus menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya, mengasihi anak-anak yang ada di rumah, mengasihi mama, papa, dan semua orang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan.
Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, tema kita dalam bulan ini adalah tentang kasih, ya, tentang kasih. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi papa, mama, kakak, adik, dan semua orang harus kita kasihi, karena Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, termasuk kita anak-anak. Ya, Tuhan mengasihi kita. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita naikkan pujian. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, dan kita pun akan mengasihi sesama kita, sama seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak yang kekasih, mari semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini. Kasih, sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke adik-adik, pagi ini sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami anak-anak-Mu sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh duduk tenang dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum Miss lanjut cerita, Miss mau ingatkan dulu, kira-kira minggu lalu siapa ya yang tahu ceritanya tentang apa? Matius 22 ayat 37. Kata Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke, benar sekali. Nah, hari ini Miss akan bercerita lagi tentang bagaimana kita mengasihi sesama teman kita. Nah, bukan cuma teman kita ya adik-adik, nanti Miss akan kasih tahu siapa aja ya yang perlu kita kasihi. Nah, sudah siap mendengar cerita dari Miss? Oke, kalau sudah siap, semuanya duduk tenang, tidak boleh ganggu teman, harus fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini Miss mau cerita. Ada seorang bapak yang sedang berjalan menuju ke kota Yeriko. Pada waktu itu ia sedang berangkat dari kota Yerusalem.
Dia menuju ke kota Yeriko. Nah, dulu-dulu itu tidak ada yang namanya naik mobil, belum ada motor, belum ada kendaraan. Jadi bapak itu dia sedang berjalan kaki. Bapak itu tidak ada temannya, dia sedang berjalan. Nah, ternyata waktu di perjalanan tiba-tiba ada sekelompok perampok yang merampok bapak itu. Dan akhirnya bapak itu dipukul, cat. Dan akhirnya apa yang telah terjadi? Bapak itu luka, terus dia jatuh. Waktu bapak itu sudah jatuh, ternyata dia pingsan karena dipukul sama perampok dan dia kesakitan. Karena dia sakit, akhirnya dia jatuh. Nah, waktu itu ada seorang imam yang lewat. Tapi apa yang telah terjadi? Dia cuma melewati dan dia cuma melihat. Bapak imam itu tidak menolong dia, tidak mau menolong. Dia cuma lihat dan pergi. Nah, datanglah seorang Lewi, padahal masih satu teman, masih sama-sama temannya dia. Nah, waktu itu dia cuma lihat orang ini, dia tidak menolong juga. Dia cuma melihat. Setelah dia melihat, dia langsung pergi. Nah, datanglah orang ketiga. Nah, orang ketiga ini adalah orang Samaria. Nah, teman-teman, ternyata bapak ini yang jatuh pingsan ini, ternyata orang yang ketiga ini mereka itu sedang bermusuhan. Orang yang jatuh ini adalah dia membenci orang Samaria. Tapi apa yang telah terjadi adik-adik? Ternyata orang yang ketiga ini, orang Samaria ini, justru dia menolong si bapak ini yang pingsan. Dan apa yang dilakukan orang Samaria ini? Ternyata dia memiliki kasih yang begitu besar. Dia memiliki belas kasihan kepada bapak ini. Terus apa yang dia lakukan? Dia mengambil bapak ini, dia menolong bapak yang tadi pingsan itu, dia membawanya ke tempat penginapan. Selain dia bawa ke tempat penginapan, dia juga mengobati bapak itu sampai dia sembuh. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari cerita orang Samaria yang baik hati? Yang pertama yaitu kita harus saling mengasihi siapapun itu kita harus kasihi. Nah, di rumah kita harus kasihi papa mama kita. Kalau di sekolah kita harus mengasihi miss, mister atau ibu guru. Nah, kalau di gereja kita harus mengasihi siapapun yang membimbing kita. Kita tidak boleh melawan, kita tidak boleh marah-marah. Harus mengasihi karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Yesus saja mengasihi kita, apalagi kita manusia. Kita harus saling mengasihi. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh melawan. Kalau kita melawan, kita tidak taat, berarti kita bukan menjadi anak yang good. Tetapi kalau kita taat, kita mengasihi semua, berarti kita adalah anak Tuhan, anak taat. Nah, selain mengasihi, kita juga harus rajin memuji Tuhan, tidak boleh malas-malas ya. Sekalipun virus corona ini kita tidak bisa bertemu sama miss atau ibu guru di gereja, tetapi kita tetap saling mengasihi. Nah, itu pesan dari cerita kita hari ini ya teman-teman. Jadi tetap saling mengasihi. Nah, adik-adik, Miss punya tugas untuk kalian semua. Kira-kira tugasnya apa ya? Nah, tugasnya habis tadi dengarkan cerita dari Miss, pergi ketemu sama papa, peluk dia dan katakan, "Papa, mama, aku mengasihimu. Opa, oma, aku mengasihimu. Kakak, adik, saya mengasihimu, disayang." Terus dipeluk dan katakan, "Saya mengasihimu, papa." Nah, selain itu, Miss punya ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya itu terdapat di dalam Matius 22 ayat 39. Nah, bunyinya seperti ini teman-teman. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu ayat hafalannya ya. Ingat, Matius 22
ayat 39. Nah, tugasnya itu yaitu kalau teman-teman sudah bisa hafal ayat hafalannya, jangan lupa minta tolong sama papa mama direkam atau divideokan, nanti kirim ke Mr. Louis ya, supaya nanti kita tayangkan ya. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini. Kita akan mau doa. Miss akan pimpin doa menutup ibadah kita pagi ini. Semua lipat tangan, tutup mata, tidak ada yang ganggu teman, tidak ada yang ganggu kakak, semua fokus. Yuk kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan karena pagi ini semua anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah. Sekalipun kami ibadah lewat online, namun kami bersyukur Tuhan, hati kami tetap memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk kami selalu tetap mengasihi sesama kami manusia. Siapapun itu Tuhan, biarlah kami saling mengasihi selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati terus anak-anak-Mu di rumah bersama papa mama. Tolong mereka selalu, lindungi mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya wabah virus corona ini Tuhan boleh sembuh dan kami boleh beraktivitas kembali, boleh berjumpa kembali bersama anak-anak-Mu, beribadah, berkumpul, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami sudah ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kali ini kakak akan memberikan 7 cara untuk mencegah COVID-19. Pertama, rajin cuci tangan. Dua, bersin atau batuk pada siku yang terlipat. Ketiga, gunakan masker. Keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kelima, hindari tempat-tempat yang ramai. Yang keenam, hindari bersentuhan dengan orang-orang yang sakit. Ketujuh, bersihkan barang-barang yang sering disentuh dengan desinfektan.